asuhan keperawatan pada anak berkebutuhan khusus, korban pemerkosaan, korban KDRT, korban trafficking, narapidana, dan anak jalanan. Yang pertama yaitu anak dengan kebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memerlukan penanganan khusus yang berkaitan dengan kekhususannya. Menurut Fadel 2010, anak yang memiliki gangguan kognitif juga termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Gangguan kognitif adalah sebuah istilah umum yang mencakup setiap jenis kesulitan atau defisiensi mental. Etiologi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama pada kelahiran, yang kedua selama proses kelahiran, dan yang ketiga setelah proses kelahiran. Deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Yang pertama deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, yang kedua deteksi dini penyimpangan perkembangan, dan yang ketiga deteksi dini penyimpangan mental emosional. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama anak dengan gangguan fisik, yang kedua anak dengan gangguan emosi dan perilaku, dan yang ketiga anak dengan gangguan intelektual. Selanjutnya korban pemerkosaan. Pemerkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Penyebab terjadinya pemerkosaan. Yang pertama kemarahan, yang kedua mencari kepuasan seksual, yang ketiga perilaku wanita yang menggoda, yang keempat gambar atau film porno. Bentuk pemerkosaan yang dikenal. Yang pertama pemerkosaan oleh orang tak dikenal, yang kedua pemerkosaan orang teman kencan atau pacar, yang ketiga pemerkosaan oleh orang yang dikenal, yang keempat pemerkosaan oleh pasangan perkawinan, yang kelima pelecehan seksual, yang keenam pemerkosaan oleh atasan di tempat kerja, yang ketujuh pemerkosaan dalam perkawinan atau hubungan seksual saudara. Fase reaksi psikolog terhadap pemerkosaan. Yang pertama fase disorganisasi akut, yang kedua fase menyangkal dan tanpa keinginan untuk bicara tentang kejadian, yang ketiga fase reorganisasi. Selanjutnya korban KDRT. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Faktor terjadinya KDRT. Yang pertama adanya hubungan kekerasan yang tidak seimbang antara suami dan istri, yang kedua ketergantungan ekonomi, yang ketiga kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, yang keempat persaingan, yang kelima frustasi. Dampak kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama perasaan rendah diri, malu, dan pasif. Yang kedua gangguan kesehatan mental seperti kecemasan yang berlebih, susah makan, dan susah tidur. Yang ketiga mengalami sakit serius, luka parah, dan cacat permanen. Yang keempat kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks. Yang kelima menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan. Yang terakhir gangguan kesehatan seksual. Selanjutnya korban trafficking.
Trafficking merupakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan merupakan wujud dari penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan agar bisa memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain dengan cara mengeksploitasi. Faktor yang menyebabkan trafficking: yang pertama, ekonomi yang rendah; yang kedua, kesamaan budaya; yang ketiga, peran orang tua yang mendorong perkawinan; yang keempat, minimnya tingkat pendidikan dan informasi. Motif terjadinya trafficking: yang pertama, adopsi; yang kedua, pekerjaan; yang ketiga, motif eksploitasi seksual; yang keempat, transplantasi organ. Strategi penanggulangan trafficking: yang pertama, korban trafficking harus dilindungi; yang kedua, pelaku harus dihukum berat; yang ketiga, mengembangkan jejaring kelembagaan dengan aliansi global untuk menghapus trafficking. Kendala penanggulangan trafficking: yang pertama, budaya masyarakat; yang kedua, kebijakan pemerintah; belum adanya regulasi khusus mengenai perdagangan perempuan dan anak. Selanjutnya, korban narapidana. Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana atau terhukum karena terkucilkan dari masyarakat umum. Berbagai masalah kejiwaan narapidana kemungkinan akan muncul, diantaranya harga diri rendah dan konsep diri yang negatif, resiko bunuh diri. Konsep diri: yang pertama, citra tubuh; yang kedua, ideal diri; yang ketiga, identitas diri; yang keempat, peran diri; yang kelima, harga diri. Dan yang selanjutnya yaitu korban anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja di jalanan kawasan urban, memiliki komunikasi yang minimal atau sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga, dan kurang pengawasan, perlindungan, dan bimbingan, hingga rawan terkena gangguan kesehatan dan psikologi. Anak jalanan menurut UNICEF: yang pertama, street living children atau anak yang pergi dari rumah dan meninggalkan orang tua; yang kedua, street working children, disebut juga sebagai pekerja anak di jalan; yang ketiga, children from street families, anak-anak yang hidup di jalan beserta dengan keluarga mereka.